Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem informasi kualitas jasa. Beberapa materi yang kami akan bahas adalah 1. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. 2. Integrasi sistem informasi kualitas jasa. 3. Pendekatan-pendekatan untuk riset jasa. 4. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa yang efektif. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang efektif melalui sistem informasi, setidaknya ada 5 petunjuk yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan. Perusahaan harus dapat mengukur besarnya harapan yang muncul atas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya, seberapa besar tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan, kapan pelayanan dinyatakan baik atau sangat baik. Yang kedua, menentukan di mana titik berat kualitas informasi. Perusahaan harus dapat menetapkan letak titik berat informasi yang ingin dicapai. Misalnya, menitik beratkan kualitas informasi pada proses keputusan pihak manajemen yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan yang diharapkan. Yang ketiga, mengetahui saran pelanggan. Perusahaan harus dapat mendengarkan dan memahami saran pelanggan mengenai produk atau jasa. Misalnya, apa yang menjadi perhatian pelanggan, kelebihan dan kekurangan apa yang terwujud dalam produk atau jasa apabila dibandingkan dengan jasa pesaing. Yang keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, menjangkau seluruh pegawai. Penerapan sistem informasi dalam kualitas pelayanan harus mampu mencakup keseluruhan individu yang terkait di dalam perusahaan. Sistem tersebut harus didesain sedemikian rupa agar semua pegawai yang berada dalam fungsi yang berbeda mendapatkan informasi yang sesuai. Integritas sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Apakah sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran adalah orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi dengan tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan oleh pembuat keputusan pemasaran. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan mendapatkan informasi? 1. Sistem pencatatan internal. Sistem informasi yang paling dasar yang digunakan oleh para manajer pemasaran. Kedua, sistem intelijen pemasaran. Jika sistem pemasaran internal memberikan data hasil atau result data, maka sistem intelijen pemasaran memberikan data yang terjadi atau happening data. Ketiga, sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan data yang sistematik dan temuan-temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Keempat, sistem pendukung keputusan pemasaran. Pengumpulan data, sistem, peralatan, dan teknik yang terkoordinasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung. Pendekatan-pendekatan untuk riset pemasaran. Pertama, survei transaksi yang meliputi mystery shopping, new declining, and lost customer survey, focus group interview, customer advisory panel, service review. Yang kedua, menampung keluhan, komentar, dan pertanyaan konsumen. Ketiga, survei pasar total yang meliputi employee field reporting. Yang keempat, survei pegawai yang meliputi service operation data capture. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem informasi kualitas jasa yang efektif. Para Suraman dan Beri memberi 5 alat bantu dalam mengembangkan sebuah sistem kualitas jasa agar terus berkembang. Yang pertama, ada pengukuran harapan pelayanan. Harapan konsumen terhadap pelayanan akan memberikan penilaian dari pelayanan tersebut. Terdapat 2 level harapan. Yang pertama, keinginan konsumen bahwa pelayanan itu harus ada. Dan yang kedua, tingkat minimum kualitas pelayanan yang harus diterima. Yang kedua, ada penekanan pada kualitas informasi. Kualitas informasi, bukan kuantitas,
adalah tujuan dari sistem informasi kualitas jasa. Ciri kualitas informasi yaitu saling berhubungan, tepat dan berguna, terstruktur, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dan tepat waktu. Yang ketiga ada menghimpun suara konsumen. Sistem informasi kualitas pelayanan akan berbasis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa tabel analisa perhitungan, sedang data kualitatif berisi tentang persepsi rata-rata akan pelayanan dari konsumen. Yang keempat ada menyelaraskan kinerja pelayanan dengan kinerja bisnis. Sistem informasi kualitas pelayanan harus kelihatan efeknya pada laba bisnis. Perusahaan dapat secara langsung memperkirakan pengaruh laba dari perbaikan pelayanan yang efektif dan melihat dari waktu ke waktu hubungannya. Dan yang kelima, ada menjangkau setiap pegawai. Seluruh pegawai juga berperan sebagai pembuat keputusan dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena setiap tindakan mereka ditentukan oleh keputusan yang mereka ambil. Maka sistem informasi kualitas jasa harus memberikan pelayanan yang relevan pada tiap pegawai atau dengan kata lain menjadi sistem komunikasi. Terima kasih, sekian presentasi